Ibu-ibu, sebelum bahas kitab ini sebagai tambahan ilmu, dulu sampai sekarang kita tuh masih inget Bu, kalau lagi bulan purnama itu kita dibilangin namanya kita nya ono di bulan gambar apaannya begitu. Apa katanya kita ono neng di bulan gambar nenek-nenek lagi nganam, betul nggak Bu? Bener nggak kira-kira? Saya ulangi lagi Bu, bener nggak kira-kira begitu? Katanya kita, wak kita itu adalah gambar nenek-nenek lagi nganam. Ternyata, nah ini saya jelasin Bu, biar ibu tahu nih ya. Jadi ternyata nih lantaran ibu ngaji di sini, jadi ibu tahu itu bukan nenek-nenek lagi nganam, bukan nenek-nenek lagi Nih Bu, nama kitabnya tuh tadi ibu baca surah Yasin barang-barang Bu. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nih tafsirnya ya. Wa kana mutasawiyaini fil launi fi ibtida'i khalqih. Balam yatamayyaz bil lais an lail fin nahar minan nahar. Dulu Bu, bulan sama matahari itu sama terangnya. Bulan sama matahari ketika pertama kali diciptakan, falam yatamayyaz, kagak bisa tamyiz ini tamyiz Bu, nggak bisa bedain siang sama malam tuh. Dulu pertama kali diciptain bulan sama matahari ini sama cahayanya, nggak bisa bedain minal laili wan nahar, nggak bisa dibedain mana siang mana malam. Fa amarallahu ta'ala Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril tuh Bu. Fa atawa masaha wajhal qamari soro nakison itu datang malaikat Jibril, sayapnya malaikat Jibril ngepak tubuh. Ini bulan nih, bulan itu sama sayapnya malaikat Jibril ngusap mukanya bulan, wajhal qamar tuh. Wasawadu, adapun yang hitam itu yang kata ibu nenek-nenek lagi nganam, min asari janahihi, bahwasanya itu bekas tapakan atau sayapnya malaikat Jibril ngusap mukanya bulan, nakison fasara nakison, maka cahayanya berkurang. Nah itu yang hitam itu pasawat, yang warna kehitam-hitaman, yang katanya kita dulu, kata uak kita itu nenek-nenek, gambar nenek-nenek lagi nganam, itu bukan nenek-nenek lagi nganam, akan tetapi bekas sayapnya malaikat, bekas sayapnya malaikat tuh. Jadi baru tahu ibu ya, baru tahu ternyata bukan apa Bu, nenek-nenek lagi ternyata bekas apa tadi Bu? Nah iya, ibu jadi tahu sampai segini baru tahu ternyata ya. Alhamdulillah. Jadi biar tambahan ilmu ibu ya, karena sampai sekarang itu ngapa Ustaz uak saya kok bilangnya nenek-nenek lagi nganam, itu uak biar kagak ribet ngomongnya. Ono apa sih wa, ono apa sih wa, ono apa sihnya, ono neng lu udah malam ini tidur, udah malam tidur, jangan ngomong mulu tuh. Biar ditakut-takutin itu bocah, jadi biar bocah tidur, ono nenek-nenek lagi nganam, ntar kalau lu ngomong-ngomel mulu ntar tuh nenek turun, begitu katanya Bu. Nah itu ditakut-takut sampai gini hari, ternyata ibu bilang itu nenek-nenek lagi nganam. Sama ibu, bocah kan suka nanya tuh, emangnya warna pelangi warna apa sih? Warnanya biru. Apa tuh ibu kan pada hafal kan? Pelangi. Terus
Tuh di langit yang kenapa ibu-ibu apal? Karena kalau bocah TK jalan-jalan kemana itu emaknya yang ribet dulu ya, bocah ke taman mini manasik umroh manasik haji, ke taman mini tuh asrama haji, emaknya yang ribet. Itu lagu-lagu bocah belum apal, emaknya udah apal duluan. Padahal Bu, itu di langit yang biru itu warna langit bukan biru. Ibu yang ibu lihat itu kelihatan biru, itu adalah pantulan warna laut itu. Jadi warna biru kan warna laut tuh, biru laut karena pantulan cahaya jadinya warna biru. Itu tambahan nih Bu ya, tambahan. Jadi saya ulangi lagi Bu ya. Jadi bulan itu yang kata nenek-nenek nganam bukan nenek-nenek nganam, tapi itu adalah bekas kepakan sayap malaikat Jibril, maka cahayanya menjadi kurang Ibu ya. Itu tambahan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ceritain Bu, bilang ke bocah, Neng itu mah bukan nenek nganam, bukan, itu mah bekas malaikat Jibril lagi nganam lagi malaikat Jibril nganam, malaikat Jibril ngusap, malaikat Jibril nganam lagi. Malaikat Jibril apa ngusap ngepak sayapnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah, nafa'an nabi ulumihi min hadzal kitab nas'alukal barakah min kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi, khususon jamaah Majlis Ummahat Masjid Jami Al-Huda Abdul Aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Hadis yang ke-16, ittaqillaha haitsuma kunta. Sudah ketemu Ibu? Nah, barang-barang Bu ya, tabarukan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahut Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimakumullah, nafa'ana bi ulumihi min hadzal kitab nas'alukal barakah wa li hadhil jamaah. An Abi Dzar, diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar, ittaqillaha, bertakwalah kamu, haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Ini nih Bu, malaikat lagi nyatetin pahala Ibu, lagi nyatetin duduknya dicatat, ngajinya dicatat. Karena apa? Karena Ibu ittaqillah saat ini dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Biimtitsali awamirillah. Ibu lagi ngaji, lagi ibadah di masjid ini, berarti Ibu menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau Ibu melakukan kebaikan, maka atbi'is sayyi'ah, kesalahan-kesalahan kita, tamhuha, dihapus oleh Allah. Jadi ini malaikat Bu bukan nyatet pahala doang, bukan.
Duduknya ibu pahala dapat, kebaikan dapat, dan dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tahan dulu ini hadisnya, Bu. Saya tahan dulu sampai nih Bu, ibu kan begini nih ngaji. Yang di pojokan, yang di tengah, di samping nih Bu. Nanti Bu, nih saya buka bawa kitab yang lain. Ada hadis lain yang biar ibu nambah yakin kalau ngaji seperti ini luar biasa kebaikannya, pahalanya. Apa di sini Bu hadis lainnya Bu ya, biar Bu nambah danta kalau nggak bilang. Wa fi Zahratur Riyad, di dalam kitab Zahratur Riyad, anin Nabi Muhammadin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannah, kalau ahli sorga masuk sorga nih, yang hadir di sini insya Allah masuk sorga semuanya. Amin ya rabbal. Tatalaqahum al malaikah. Jadi nanti kalau kita nih mau masuk sorga Bu, ketemu sama malaikat, disambut sama malaikat. Bikulli khairin wa nikmatin, dikasih gambar. Nih Bu, ibu lagi ngaji di Masjid Al-Huda di pojokan. Nih ibu lagi ngaji, nih mengaji pikirannya kemana-mana. Ini Bu lagi ngaji nih yang sebelah kanan, ibu lagi ngaji mikirin daftar ulang. Betul nggak Bu? Ini ibu yang ngaji di belakang mikirin abis kemarin wisuda TK. Ini kan saya lihat ini ibu mukanya pada ngebul semua palanya. Kenapa pada ngebul mengaji pala pada ngebul? Karena pada wisuda semua. TK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, SD jalan-jalan, TK jalan-jalan, belum bayar sekolah. Ini palanya pada ngebul semua, ini saya lihat. Itu dikasih gambar Bu. Nih ibu lagi ngaji di Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Ini ibu lagi baca rotib. Jadi gini bahasa malaikat, ibu masuk ke sorga, nih kebaikan ibu diliatin. Wa nikmatin bikulli khairin wa nikmatin. Masya Allah. Ibu dikasih unjuk nih, pahala ngaji, ini pahala yasin, ini pahala rotib, ini pahala baca sholawat, ini pahala. Sampai ibu megang kitab doang, ibu dapat pahalanya tuh. Ibu kan sama, saya buka, ibu bu, saya tutup, ibu tutup. Makanya saya sampaikan kemarin di masjid di Jati Kramat, saya Bu bangga di pengajian Al-Huda Abdul Aziz. Kenapa Ustadz? Ibu-ibu sono alhamdulillah udah bisa buka kitab Bu. Udah bisa buka kitab. Beneran Ustadz? Iya udah bisa. Bener gak kira-kira Bu? Bener kan ya? Luar biasa, ibu-ibu Masjid Al-Huda Abdul Aziz udah bisa buka kitab. Beneran bisa? Iya udah bisa. Cuman saya bilang di hati saya buka doang. Udah bisa buka kitab. Ibu diliatin tuh, nih pahala sodako. Itu malaikat nih dibikin layar begini tuh Bu. Kayak layar TV tuh, ibu lagi ngaji, tuh ibu lagi sodako, tuh ibu lagi baca yasin, tuh ibu dikasih unjuk. Bikulli khairin wa nikmah, dikasih nikmat. Wa tabhusu wa yu'tilahum bi alwa'il atimah. Ibu langsung tuh, nih singkat nih, panjang hadisnya panjang banget ini Bu. Ibu dikasih mimbar, ditaburin itu semua bi alwanil atimah, dikasih makanan-makanan semua, wal fawakih, buah-buahan ditebarin semua. Kenapa nih balasannya? Kan ibu sering baca hal jazaul ihsan illal ihsan, itu balasannya tuh. Nah pas ibu dikasih diunjuk nih pahala lagi ngaji ibadah kebaikan sama malaikat. Summa kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikah irfa'ul hijab tuh. Wahai malaikat buka hijabnya. Hijab apa? Anil wujuh, berjumpa dengan Allah. Masya Allah. Jadi kita nanti di sorga tuh bisa ngelihat Allah Bu, nggak pakai hijab. Sekarang mah nggak bisa tuh, nggak bisa gitu.
dibuka, kemudian fayaqulullahu ta'ala irfa'ul hijab, buka tuh hijab. Nah ini Bu, kemudian malaikat protes tuh, malaikat protes, ya Rabbana kaifa yarawna wa qad kanu asotan. Ya Allah, ngapa itu dibuka hijabnya sedangkan mereka dulu ngaji mengaji tapi ngomongin orang. Itu kira-kira Bu ya. Akod asotan, mereka dulu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, pernah melanggarmu ya Allah. Dulu ibu ini banyak salahnya, ibu ini banyak dosanya, kenapa masuk sorga dan kenapa dibuka hijabnya? Malaikat protes tuh, malaikat protes. Apa jawab Allah nih Bu? Nih Bu nih, biar ibu nambah yakin ya. Nih biar ibu nambah yakin sama ustazah yang mimpin rotib, yang mimpin yasin, yang mimpin baca kitab Aqidatul Awam tadi tuh. Apa jawabnya Bu? Irfa'ul hijab, kata Allah, tetap buka itu hijab. Siapin hidangan, kata Allah. Irfa'ul hijab. Fa innahum kanu zakirin sajidin bakin fid dunya. Walaupun mereka pernah berbuat salah, berbuat dosa, pernah berbuat maksiat, walakin fa innahum kanu zakirin, tapi mereka pernah zikir kepada Allah, pernah baca rotib pernah baca solawat, pernah baca qasidah, pernah baca Aqidatul Awam, pernah hadir di majlis taklim. Lantaran ibu zikir, lantaran ibu sujud, lantaran ibu ibadah, dosa-dosanya dihapus, tetap masuk sorga. Kemudian dibuka hijabnya. Alhamdulillah. Tuh beruntung ibu kalau ngaji baca rotib, kalau ibu ngaji baca rawi, kalau ibu ngaji baca yasin. Fa innahum zakirin sajidin. Walaupun mereka pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah, tetap aku masukkan sorga karena mereka taubat kepadaku dan mereka pernah zikir kepadaku. Alhamdulillah. Tuh beruntung ibu ya. Berikutnya lagi Bu, balik lagi, buka lagi kitabnya Bu. Kan udah bisa buka kitab kan ya? Buka lagi Bu. Berikutnya Bu ya. Wa khaliqin nasa dan bergaul kepada manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik tuh. Nah ini lagi Bu, kita baik sama orang karena orang itu baik sama kita. Impasnya kira-kira Bu? Itu sama. Tapi kalau kita berbuat baik sama tuh orang gedeg sama kita, ini pahalanya gede Bu, mosok. Tuh orang sama kita kalau ketemu melengos. Apa melengos bahasanya Bu? Apa melengos? Buang muka. Emang salah apa sih ya? Tetap ibu tawa atau ibu senyum. Mau kemana po? Melengos. Besok ketemu lagi, mau kemana po? Melengos. Besok ketemu lagi, mau kemana po? Melengos. Saya yakin kagak ada ibu-ibu di sini 3 kali begitu, nggak ada. Nggak ada 3 kali nanya melengos. Paling sekali nanya melengos, besok dia lewat bodoh amat. Bodoh nanan, merat kemana, mantok gitu sono. Bagian gitu. Begitu bagian Bu ya, nggak ada. Nanti hadisnya yang kedua. Lah, jadi ibu sekalian, ada apa namanya? Ada kebaikan di atas kebaikan, bahwasanya berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang kagak baik sama kita ini luar biasa, pahalanya begitu besar. Alhamdulillah. Atu lagi ya Bu hadisnya Bu ya. Atu lagi ya. Cepet banget waktunya Bu ya. Tanya jawab kan ya. Masih ada saja. Masih takut kecepetan ini. Cepet banget gara-gara ini tadi nenek nganam ini jadi lama Ibu ya. Nenek nganam lama ya. Lama gak kira-kira nenek nganam Bu? Lama, nenek kan udah kotok matanya.
nganamnya lama. Berikutnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-17 Bu, buka 17. Udah ketemu Bu? Kan udah bisa buka kitab kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wala tahkiranna minal ma'rubi syai'an walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi munbasitun wa iyyaka wa isbalal izari fa inna isbalal izari minal makhilati wala yuhibbuhallahu wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa bika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wada'hu yakunu wabaluhu alaihi wa ajruhu laka wala tasubbanna ahadan. Rawahu At-Tayalis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, takwalah kepada Allah, wala tahkiranna, jangan nyepelehin tuh Bu, jangan nyepeleh minal ma'rufi syai'an, sesuatu kebaikan yang kecil tuh. Jangan nyepelehin kebaikan yang kecil. Walau antuk rigo min dalwika, sekalipun kita nuangin air min dalwika, dari ember tuh. Bu, ibu nyiram nih, karena makan nggak pakai ember ya, nggak pakai ember. Ibu tuh, ibu ngidupin keran, ibu nyiramin bunga yang ada di depan rumah. Ibu nyiramin bunga yang ada depan, maka ibu nyiramin bunga itu dinilainya sodakoh. Masya Allah. Ibu lagi makan totok peda, tahu peda Bu? Ikan peda tahu? Ibu beli peda sama pete sama jagung diiris-iris. Apa tuh namanya tuh? Apa namanya Bu? Saja apa? Tim peda asin. Ibu lagi pedanya lagi diisep-isep palanya tuh. Datang kucing, ngeu. Gua kasih kagak nih ya. Ibu lihat kucing tuh bekas totok peda, totok namanya pala totok ya. Ibu kasih pala peda lemparin ke kucing. Jangan ngeremehin Bu, itu bekas totok peda, kata ibu kagak ada berharga. Bagi kucing itu sangat berharga, maka jangan ngeremehin itu bekas ikan yang ibu isep-isep palanya. Oh, saking koretnya diisep-isep, udah habis tinggal tulang doang.
Apa kata kucing? Dasar ibu-ibu koret ini. Kata kucing tuh, kata kucing. Gue dibagi tulang doang tuh. Ibu lempar ke kucing, indallah sodakoh, maka ibu dinilainya sodakoh. Bu, besok-besok bekas nasi bocah, jangan langsung dibuang ke selokan. Lihat, barangkali tetangga masih punya ayam tuh, tetangga punya bebek, cuman sekepel Ustad nasinya sisa doang. Jangan buru-buru dibuang di selokan. Ibu kasih ayam, ibu kasih. Kenapa? Itu indallah sodakoh, itu dinilainya sodakoh. Ini kan saya lihat pada kaya semua ini ibu hari ini bu, karena di kulkas ibu daging 3 kilo 2 kilo bener ya saja ya. Ini udah yang depan saya ini orang kaya semua ini, karena saya lihat mukanya daging 2 kilo, pagi diangetin, siang ditongseng ibu ya, malamnya di sate, tetap menu daging-daging juga nih orang kaya semua nih saja nih. Di depan saya nih orang kaya semua, karena di kulkasnya daging mulu ibu ya, daging mulu kan ya. Jangan ngeremehin tuh bu. Nah, jangankan ngasih totok pedak tadi tuh, totok pedak ke kucing. Ini ada lagi bu, wa antalqo, tadi udah saya singgung tuh. Wa antalqo ahoka, kamu berjumpa, ahoka saudara kamu, teman kamu, wa wajhuka ilaihi munbasitun, kamu tersenyum, indallah sodakoh. Masya Allah. Ibu ketemu orang, ketemu saudara, ketemu tetangga, mukanya senyum, indallah sodakoh, maka ibu itu dihitung sodakoh oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau ibu kagak gablek duitnya kagak ada, pengen sodakoh, maka mukanya sering-sering senyum sama orang. Pagi-pagi senyum, siang senyum, sore senyum, malam senyum, sendiri-diri. Bu seh, itu empok anu udah lama po, itu dia dewek-dewekan senyum tuh. Jadi senyum sama orang itu soda. Nah ada lagi bu, kalau orang Betawi bilang ajer, apa ajer nih bahasanya bu? Ajer murah senyum, itu orang mukanya murah senyum. Ajer tuh orang yang mukanya murah senyum, nggak ketahuan tuh orang punya utang bu, nggak ketahuan bu. Pok itu senyum mulu ya po ya, tawa kayaknya dia mah nggak pernah susah kayaknya. Dia nggak tahu nih otaknya bekonde di belakang. Lagi mumet ini bu, otaknya lagi mumet tuh, lagi mumet, tapi dia parasnya senyum. Berarti tuh orang susah tidak merasakan susah, selalu senang, selalu bersyukur. Tapi ada orang yang perkara kecil jadi digede-gedein. Masalahnya sepele digede-gedein jadi pikiran. Jadi pikiran kagak enak makan. Temennya nganterin nih po daging kambing, saya mah po nggak makan kambing. Tetangganya lagi nganterin sapi, saya ini po daging sapi, saya mah nggak makan sapi. Daging kagak boleh, sapi kagak boleh, makanya genjer. Kenapa makannya genjer? Tuh orang banyak pikiran, ama si anu marah, ama si ono purik, ama si anu ngambek, ama si ono ambekannya gede, ama si ono marah mulu, belum kelar marah si ono marah ini mulu. Tuh orang kusut pikirannya kusut, hatinya kusut, mukanya cemberut. Tuh orang banyak penyakit bu, tuh itu orang banyak penyakit. Saya di broadcast Bang Haji Ahmad tuh katanya nanti ada mau family gathering ya, mau jalan-jalan katanya Bang Haji Ahmad.
Bang Haji Ahmad cerdas juga nih. Kenapa? Biar jalan-jalan refreshing, biar ibu-ibu kagak mumet pikirannya. Kemarin kan diajak ke Ancol tuh ibu ya, diajak ke Ancol jalan-jalan, saya nggak bisa kan ada acara lagi. Ini cerdas Bang Haji Ahmad, biar ibu-ibu pikirannya kagak mumet, diajarin tawa-tawa, nyanyi-nyanyi. Emang boleh Ustaz nyanyi? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Emang boleh Ustaz bagi duit? Nggak apa-apa, sah-sah aja, nggak apa-apa. Emang kita waktunya ngaji, waktunya refreshing, waktunya jalan-jalan, waktunya makan ikan peda, habisin, cuman jangan koret banget sama kucing. Habis tuh palanya kata kucing, suwe bener. Berikutnya Bu ya. Jadi senyum sama orang itu pahalanya sama dengan sedekah. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan kagak boleh isbalal izar ini make gamis terlalu nyengser, kagak boh, isbal namanya Bu. Berikutnya Bu ya. Fa inna isbalal izari minal makhilah, kalau dia make sarung atau gamis terlalu nyengser dia sombong, itu nggak boleh. Merasa nih bajunya paling bagus, tidak boleh. Tapi kalau nggak ada sombong mah nggak apa-apa tuh ya. Wala yuhibbu Allah, maka itu tidak dicintai Allah. Nah ini lagi Bu nih, ini kita banget nih Bu. Wa inimruun, dan apabila ada seorang satamaka ngomongin begonoh begini, gobonoh begini, nyampe tuh omongan ke kita. Wa ayyaraka bi amrin, padahal kita nggak ngelakuin itu. Kata orang kita begonoh begini, padahal kita nggak begonoh begini, kita mah begitu. Ulang lagi Bu. Kata orang kita begonoh begini, nyampe tuh omongan ke kita, kita nggak begonoh begini, padahal begitu. Kagak begonoh begini, padahal begitu, nyampe tuh ke kuping kita. Pala tu ayirhu bi amrihi wadahu, tinggalin tuh omongan, bodoh amat. Wabaluhu, jangan pikirin. Wa ajruhu laka tubuh, kalau diomongin orang, kata orang begonoh begini, padahal kita begitu, kita tinggalin, kita nggak kesinggung, kita nggak marah. Wabaluhu alaihi wa ajruhu laka, kita cuekin, kita dapat pahala. Masya Allah. Tuh, ini mah dikit-dikit marah, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit ngomong. Pok kata pok begini, pok udah ngebul palanya. Pala udah ngebul, udah gak enak makan, udah gak enak tidur, bocah dimarah-marahin. Bocah dimarah-marahin. Kalau ibu nggak kepancing diomongin begono begini, padahal kita begitu, ibu nggak kepancing nih, wa ajruhu laka, kita dapat pahala yang besar. Alhamdulillah. Wala tasubbunna ahadan, biarin jangan sampai hasut sama orang lain. Biarin dia begono, biarin dia begitu, kita begono tuh ya. Cukup Bu ya? Cukup 5 pertanyaan, tanya jawab. 10 minutes more. Any question? Ada waktu 10 menit tanya jawab. Silakan Ibu. Ya, ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Masih ada waktu 10 menit. Ada? Enggak ada yang nanya Ustadz, saya ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah silakan. Tadi katanya kita kalau ngaji kan dihapus dosa. Saya mau nanya, dosa yang mana itu? Dosa yang mana? Yang apa? Oh iya. Udah. Ibu tadi kan wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Orang kalau lagi ngaji dosanya dihapus. Dosa yang mana? Pertama, dosa langsung ke Allah, bukan dosa sama orang lain. Pertama, dosa sama orang, bukan dosa sama orang lain.
Sebab kalau kita dosa sama orang lain minta mohon maaf kepada Allah nggak bisa, minta maaf dulu sama yang bersangkutan baru maaf kepada Allah. Yang kedua ay minas sagair, ay minas sagair minas dzunub minas sagair, yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Ustaz, dasaran dosa kecil bahaya bu, la sogirota ma'al israr wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar dengan tidak ada dosa kecil kalau dilakuin berturut-turut. Dosa kecil berturut-turut. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa besar kalau dibaca dengan istighfar. Jadi dosanya tidak bersangkutan dengan orang lain. Yang kedua dosanya laisa minal kabair, bukan dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil pada rontong, dosa-dosa yang kita lakuin itu dihapus lantaran kita ngaji. Alhamdulillah. Jadi nggak baca istighfar bendu orang ngaji mah dosanya dihapus. Alhamdulillah. Silakan Ibu di belakang, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ayo. Ustadz, saya mau tanya, saya kan itu dibenci terus sama saudara saya, ada 3 orang. Kalau saya sama suami sudah berusaha berbuat baik selama bertahun-tahun ini gitu ya, tapi setiap saya silaturahmi ke rumah orang tua saya juga berbuat baik sama dia, tapi dia selalu kalau lihat saya dari jauh sama suami saya langsung masuk, nggak pernah nyapa. Itu adik saya, maksudnya di bawah saya ya, sama keponakan juga. Terus saya suka bertanya-tanya sama suami, salah kita apa gitu ya. Tapi kalau saya nggak peduliin, karena saya intinya mau silaturahmi kan ke rumah orang tua. Iya. Tapi ya biarkanlah, kata suami saya, nggak usah ditanggapin, yang penting nggak minta, nggak minjem. Ya, makasih Ustadz. Subhanallah, Romana dalam amat nih pertanyaan Ibu ya. Ibu, kalau ada saudara yang kagak suka sama kita, emang begitu sunatullahnya. Yang jahatin Nabi Muhammad itu mamangnya. Mamangnya yang jeblosin Nabi Yusuf ke sumur itu saudara-saudaranya tuh. Jadi emang udah sunatullah. Kadang begini Bu, saudara kayak orang lain, lah kerasa amat rumah nenek. Kayaknya bukan Ibu doang Bu, yang lain ini nular ini. Saya yakin pertanyaan Ibu nih sebenarnya aspirasi yang lain ini kayaknya. Ini ngapa sih Ustadz, saya kok sama saudara jadi kayak orang lain? Saya datang dicuekin, saya datang roman, emang begitu. Kan gini Bu, ada satu darah bisa jadi kayak orang lain. Ibu tahu bendo nggak bendo? Tahu bendo? Bendo tahu bendo? Nih, bendo nebang pohon rambutan, nebang tuh, ditebang tuh. Ibu tahu nggak gagangnya bendo kayu apa besi? Saya ulangi lagi, gagangnya bendo kayu apa besi? Kenapa itu kayu jadi motong kayu rambutan? Jadi emang besar Bu. Pahalanya kalau ibu dia begono, dia begitu, ibu jangan begono, jangan begitu, ibu begini. Paham maksudnya Bu ya? Kalau dia begono, dia begitu, ibu jangan begono, jangan begitu, kita maksudnya biarin, betul kata laki ibu, biarin, kita mah tetap aja kita datengin. Tapi hati nggak pernah bohong Bu. Ini jadi sakit amat sih saudara begini. Apa di sini tadi hadisnya tuh yang tadi ibu baca, wadahu, jangan diambil pusing tuh, jangan diambil.
Wabaluhu, jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Wa ajruhu laka, ibu pahalanya begitu besar. Masya Allah. Saya menyabak ke orang tua saya, bodoh amat. Saya mah peduli sama orang tua saya. Kan kadang-kadang bekiah-kiah Bu, betul nggak Bu? Ibu 1 anak 5 bisa ngurus tuh anak 5 keurus. Udah tua ibunya tinggal 1, ini 5 anak, lu aja bang, kata adenya tuh. Kata abangnya, lu aja tong, kan gua tuaan, gitu Bu ya. Biarin Bu, jangan itu. Tapi kunci keberkahan itu adalah tetap kita bakti sama orang tua. Biarin saudara mah begitu, biarin saudara mah begono, saya mah begini, gitu Bu ya. Kalau saudara begitu, saudara begono, saya mah begini. Berarti ibu wa ajruhu laka, dan itu pahalanya besar buat ibu. Cuman kenapa besar? Karena hati kita nggak pernah dibohongin. Pengennya mah kita baik-baik aja, pengennya mah kita enak-enak aja. Dia mah ngenekin tuh. Kita mah enak, dia mah ngenekin tuh. Kita mah udah baik-baik, dia mah kurang baik. Nggak apa-apa Bu, berarti ibu pahalanya begitu besar. Tapi kenapa dia nggak suka sama saya Ustadz? Jangan mikirin dia nggak suka sama saya. Masih banyak teman bisa melebihi saudara. Banyak tetangga yang seneng sama saya. Banyak orang lain yang baik sama saya. Dia kagak baik. Si Ono baik, si Anu baik, si Anu baik. Makanya pada baik. Bagian dia membogono, dia begitu, kita mah begini. Berarti ibu pahalanya besar ibu ya. Alhamdulillah. Sudah cukup Bu ya. Udah jam 10. Udah Bu, udah kebanyakan pahala ini ibu ya. Kalau ngaji kelamaan kebanyakan pahala udah. Baca Fatihah, mohon kepada Allah yang mewakafkan ini masjid, yang menyumbangkan donasinya, rezekinya, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Sanin bin Kong Haji Jisan, semoga almarhum wa usulihim wa puruihim dan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang kita saat ini dalam keadaan sehat, Allah jaga kesehatan kita. Anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu di sekolah, di madrasah, di pesantren, diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waraddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamda syakirin hamda yuwabina ma yakabi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ya Allah nas'alukal barakah min surah Yasin, nas'alukal barakah min ratib, nas'alukal barakah minas sholawah bi kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas'alukal barakah min kitab mukhtaril hadis an-nabawi, nas'alukal barakah majlis ta'lim ummahat, majlis ummahat masjid Jami'al Huda Abdul Aziz. Allahumma ja'al wali hadhil jamaah iftah alaina abwabas syiha, abwabal quwam, abwabas salamah, abwabal arzak. Allahumma arzuqna ziarah ila Makkah wal Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Sampai jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdalah TV.